Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian tauhid kita. Ada ingat terakhir? Al-Qabul. Nah. Di antara adalah al-qabul, ya, menerima, artinya menerima kandungan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang punya HP Android boleh di searching atau buka ya tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia. Tidak apa. Yang ada HP sekarang juga boleh buka apa? Ya, perjalanan hidup manusia. Nanti ada tuh gambarnya itu. Ada fase-fase perjalanan hidup manusia. Ya, sini ada sekitar 14 kalau tidak salah. Dan 15, nanti ada kontor satu ya. Sudah ada yang buka? Ada yang dapat? Banyak itu banyak. Warna hitam pun ada yang warna hitam, ada atau yang lainnya. Perjalanan hidup manusia itu ada. Cari di Google Chrome atau di apa? Ada itu. Ya, ada gambar perjalanan hidup manusia. Nampak itu? Ayo coba aku tunjuk sama lagi. Nah, coba lihat. Ada berapa pas itu? Katanya semisal dengan itu kan ada itu, dalam situ. 14. Ada satu lagi kontoro itu 15. Coba perhatikan, kita di fase keberapa sekarang itu? Baru fase ketiga. Itu ada 14 atau 15 fase lagi. Berarti kalau gitu ada banyak fase yang belum kita lalui kan? Paham gak yang dimaksud itu? Bayangkan ya, ikhwah, perjalanan hidup manusia dari mulai alam ruh, alam kandungan, sekarang ini alam dunia. Sekarang kita sedang di fase yang ketiga. Ini fase yang ketiga belum selesai. Kita masih bernapas, masih hidup, ya kan?
Sementara fase-fase berikutnya ada sekitar 11 atau 12 fase lagi yang akan dilalui kan. Bayangkan. Dan fase-fase yang akan dilalui itu jauh lebih lama waktunya ketimbang fase yang sudah kita lalui atau sedang kita lalui. Saya ulang. Ada sekitar 11 atau 12 fase lagi yang akan dan pasti akan kita lalui. Pasti. Ya kan? Sementara yang kita lalui ini baru 2,5 atau 3. 3-nya pun masih kita jalanin ini. Masih berada di fase yang ketiga kan? Sementara ada 11 atau 12 fase lagi yang belum. Dan ini pasti nih, wajib akan dilalui, pasti. Pasti kan? Ada kubur pasti kan? Ada mahsyar pasti kan? Kiamat ini pasti kan? Ada sekitar 11-12 fase lagi yang akan kita lalui. Banyak lagi, banyakan yang belum dilalui ketimbang yang sudah dilalui. Benar kan? Sahih. Dan fase yang belum dilalui itu jauh lebih lama ketimbang fase yang sudah dilalui. Betul kan? Contoh misalnya, fase yang lebih lama apa? Surga neraka. Benar kan? Ada yang lebih lama daripada surga neraka? Tidak ada. Panjang kan? Jauh kan? Bayangkan Pak. Fase. Semalam sudah kita sebutkan. Satu hari di akhirat berapa hari dunia? 1.000. Ya kan? Bagi orang beriman. Bagi orang kafir berapa? Ya maksudnya hitungan seharinya 50.000 tahun. Bayangkan. Bukan 5.000, 50.000. Dalilnya Al-Quran. Inna yauman. Pakai aku tauhid lagi Pak. Inna yauman. Amin. Sungguhnya sehari. Inda rabbik. Di sisi Rabbmu. Ka'alfi sana. Seperti 1.000 tahun. Mimma ta'udun. Menurut perhitungan kalian. Artinya menurut perhitungan manusia di dunia. Sehari di akhirat di sisi Allah 1.000 tahun menurut perhitungan manusia di dunia. Perhitungan siapa ini? Orang yang beriman. Adapun orang kafir, maka sehari di akhirat seperti 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Bukan 5.000 tahun, bukan 50.000. 0 4. 50.000 tahun. Dalilnya Al-Quran. Pernah dengar firman Allah? Fi yaumin kana miqdaruhu sambung. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Fi yaumin, fi di dalam sehari. Kana miqdaruhu, kana sesungguhnya, miqdaruhu yang kadarnya. Sesungguhnya di dalam sehari itu, dalam sehari sesungguhnya yang kadarnya 50 alf sana. 50.000 tahun. Pernah dengar itu kan? Bayangkan Pak. Sehari di akhirat 50.000 tahun. Bagi siapa ini? Kenapa ada perbedaan 1.000 dan 50.000? Nah, karena di akhirat saking ngerinya dahsyatnya, ngeri dan dahsyatnya yang terjadi pada hari itu, maka manusia akan ketakutan. Luar biasa. Beda hitungannya. Beda. Orang kafir 50.000 tahun. Bayangkan itu. Bayangkan. Ini masih di padang mahsyar. Masih di mana? Ada benar di akhir neraka. Ya selamanya tidak ada lagi hitungan lagi. Paham? Tidak ada. Khalidina fiha. Ya kan? Bayangkan. Saking ngeri dan dahsyatnya padang mahsyar itu. Padang mahsyar. Bayangkan itu. Langsung sudah kita pernah bahas. Penghuni sama-sama masuk surga aja. Antara si kaya dan si miskin jaraknya berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Sama-sama masuk surga ini. Dalil itu menunjukkan bahwa orang yang miskin masuk surga, orang yang kaya masuk surga, hisabnya di luar siapa yang siap? Orang yang miskin. Orang yang miskin hisabnya selesai duluan,
Udah masuk ke dalam surga, selesai dia di surga, udah enak-enak dia di surga 500 tahun, barulah si kaya selesai, baru masuk dia, barulah mulai nongol, muncul. Si miskin sudah nikmati di 500 tahun, baik 500 tahun, 500 tahun, itu mana dunia atau akhirat? Hah? Di mana dihisabnya? Nah, udah kok anda tanya. Bayangkan, 500 tahun lama ada. Loh, umur kita aja udah sampai 500 tahun kan? Ada 500 tahun umur kita sekarang tidak ada. Ya kan? Bayangkan. Itu sama-sama masuk surga. Miskin sama kaya beda. Bayangkan. Bagaimana dengan orang-orang yang selain dari itu yang masuk surga? Nah, perjalanan lebih panjang lagi. Fase yang akan kita lalui ini jauh lebih panjang ketimbang fase yang sudah kita lalui atau yang sedang kita lalui. Paham ini? Satu. Yang kedua, ya ikhwah, yang panjang itu semuanya tidak bisa menolong kita, melainkan amal kita. Orang nanti akan masing-masing dia, masing-masing, ya kan? Masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Diri masing-masing. Yang bisa nolong apa? Amal. Sekian lama ini. Karena ketika orang sudah meninggal dunia masuk alam barzah, alam kubur, dia nggak disuruh sholat lagi, dia nggak ada puasa lagi, dia nggak disuruh taklim lagi, datang nggak ada lagi, ya kan? Dia sudah menerima apa? Ya hasilnya. Kalau dia orang baik, amalnya baik, bagus, nikmat di alam kubur. Kalau tidak, sengsara. Di alam kubur sengsara, maka kalaulah seorang di alam kubur sengsara mendapat siksa, azab, maka setelahnya akan lebih parah daripada itu. Kalau di alam kubur yang mendapat nikmat, maka setelahnya akan lebih mudah. Karena kubur ini awal dari alam akhirat, awal. Oleh karena itu perjalanan kita masih panjang. Ada sekitar tadi berapa? 11 atau 12 fase lagi yang akan dilalui kan. Sementara fase-fase itu sangat lama, panjang. Tidak ada yang bisa nolong. Tidak ada. Orang disiksa di padang mahsyar nanti, makanya di padang mahsyar itu, di padang mahsyar ada orang yang tenggelam dengan keringatnya kan. Tidak ada yang bisa nolong kecuali amal. Ya, amal kita. Sudah? Nah, perjalanan yang panjang ini, maka ini butuh keseriusan. Makanya tidak ada apa waktu lagi untuk main-main, tidak ada. Emang dunia ini bukan untuk main-main, bukan. Dunia ini untuk ibadah, serius. Kalau mau main-main menikmat nanti di surga. Dunia ini bukan untuk tempat apa? Main-main, bukan. Makanya Allah katakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dengan cara main-mainan? Enggak serius, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak. Paham yang dimaksud Allah ini? Allah ciptakan kita ini tidak main-main, tidak bercanda, tidak serius. Dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa dikembalikan? Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Kalau antum yang belum nikah ini mempertanggungjawabkan diri antum sendiri, benar? Dari ujung rambut sampai ujung. Yang sudah menikah, yang punya istri, tanggung jawabnya berapa? 2, diri antum, istri, benar? Yang sudah menikah, punya istri, punya anak, berapa tanggung jawab antum? 3, tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak. Allah minta pertanggungjawaban. Bayangkan, sementara mempertanggungjawabkan diri kita sendiri aja belum tentu selesai, selamat. Dalilnya banyak. Di antaranya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, kata Nabi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang diminta? Untuk diri kita aja dulu, untuk diri kita. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kalau Allah sebutkan pendengaran, jangan sepele kita dengarkan gini segala macam, dari tanya Allah nih, apa yang kita dengarkan, apa kita dengarkan? Ditanya Allah. Kalau yang kita dengarkan yang baik, alhamdulillah. Kalau yang buruk, sekedar pertanyaan. Yang kita lihat ini mata ini, kita kan bisa melihat kan?
Yang kita lihat apa? HP, Ustaz. Dalam HP ada apa? Pahala, Ustaz. Alhamdulillah. Dalam HP ada apa? Dosa dan maksiat. Apa cukup ditanya Allah? Oh, matanya Ustaz untuk melihat maksiat. Oh ya udah kalau gitu. Cukup? Enggak, berlaku balasan kan? Pernah dengar ayat "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah"? Pernah dengar itu? Masyhur kan? Bayangkan. Itu baru 3 ya. Pendengaran, mata, hati. Sahabat hadis Nabi lain menyebutkan la tazul qadam 'abdi yaumil qiyamah hatta yas'ala an umri. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya an umri, tentang umurnya. Bayangkan. Teman coba ditanya umurnya. An umri fima afnahu. Untuk apa umurnya kau habiskan? Itu apa? Antum yang sudah umurnya 20 tahun itu apa dia habiskan 20 tahun itu? Umur 30 tahun itu apa? Yang sudah 40 tahun itu apa? Yang sudah 60 tahun itu apa umurnya? Kita cakap Allah. Oh itu nanti aja ya Allah. Sudah cukup gitu aja. Enggak ada balasan, dibalas. Pak, bukan beri pertanyaan. Wan ilmi, tentang ilmunya. Dalam ilmu, antum udah tahu ini halal, ini haram. Paham? Ini baik, ini buruk. Sudah, dilanggar juga. Gimana coba? Cukup pertanyaan tok? Enggak. Wan mali, tentang harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta dari mana kau dapat dan kemana kau belajar? 2 pertanyaan. Wallahi ya akhi, 1000 perak aja pun duit yang ada sama kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana uang 1000 perak itu dan kemana uang 1000 perak itu kau belanjakan? Wallahi, jika 1500 perak pun Allah tanya. Bagaimana dengan harta yang lebih dari itu? Sahabat pernah ditanya, sendal aja, sendal. Oh, tali sendal aja akan ditanya Allah pada hari kiamat. Tali sendal tanya Allah. Mana lebih mahal, tali sendal atau kendaraan? Antum? Tali sendal kan? Ya, iya. Ya enggak lah. Tali sendal paling berapa? Ya kan? Tanya Allah. Dulu masih ingat masa-masa muda, pernah sekolah, masuk ke kantin. Apa istilahnya? Nembak. Bawang yang bertiga di belakang 2. Pernah? Udah antum minta maaf sama penjagaan itu. Udah tinggal, Ustaz yang punya Ustaz. Karena mana? Sekolahnya udah tutup. Gimana coba? Pernah sebelum dulu nyuri jambu tetangga dan ubi sebelah. Gimana? Pertanggungjawaban di akhirat. Diminta pertanggungjawaban kan? Apa jawabnya? Oh kamu pernah nyolong? Iya, ya Allah. Anak lu pernah nyolong. Cukup gitu aja? Enggak. Kalau yang antum misalnya nyuri bakwan, tahu bakwan itu? Nyuri bakwan dulu masa-masa sekolah. Nembak anak-anak ini, nembak sebulir. Kan kalau sekolah itu rame-rame kan, ke kantin kan. Kan kadang-kadang kita ngambilnya masing-masing itu. Gak mungkin yang jual itu ngasihin, gak sempat dia. Karena siswa itu kan saling berhubung gitu kan. Kita ngambil. Kadang ada yang rokok, ada yang nembak itu. Berapa? 2, kira 2. Yang punya kantin tinggal kembaliin aja dia. Sudah belum minta maaf. Apalagi di akhirat dan kala dia dituntut, kamu ini pulang pernah nembak bakwan 1, sekarang ganti nih bakwan. Apa iya? Gantinya bakwan. Kita nyuri bakwan ganti bakwan, benar? Itu apa bakwan di sana? Dia tinggal minta, dikabulkan. Ya, duit. Pernah nyuri duit dulu, duit kawannya curi, gopek, 1000 perak. Di akhirat diminta uang juga. Apa diminta? Itu apa uang? Itu apa tuh uang di akhirat? Apa ada uang di akhirat? Itu apa uangnya? Atau mau jualan, beli cabai, beli bawang, beli apa? Beli es. Dia bilang, ada uang. Dia minta tinggal dikabulkan Allah. Gak butuh. Yang dia butuh apa? Amal kebaikan. Makanya dituntut dengan amal kebaikan. Makanya kita lah ini belajar ini tauhid. Belajar ini untuk menyelamatkan perjalanan yang panjang itu. Tidak ada suatu amal yang paling besar balasannya, ganjarannya, melainkan yang pertama apa? At-tauhid. Karena tauhid ini fondasi, dasar. Belajar tauhid besar pahalanya, mengamalkan tauhid besar pahalanya, menjauhi syirik besar pahalanya. Makanya kita harus tahu paham tentang tauhid itu. Karena perjalanan ini panjang, akhi. Wallahi, kalau sudah meninggal, sudah mati, tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh taklim, sudah perjalanan kita lalui panjang. Makanya anak sarankan antum
Kalau lagi nyantai, silakan sering-sering buka itu yang suruh tadi, perjalanan hidup manusia. Renungkan. Nanti saya akan di sini aman gak ini? Kalau kubur aman gak? Di padang mahsyar gimana? Di hisab gimana? Di mizan gimana? Terus itu di sirat gimana? Di kontorong pas hari tuntutan gimana? Pernah dengar tentang kisos? Gimana coba? Aman itu. Ya, yang kita dulu pernah nyerempet orang, nyerempet perjalanan, nyerempet kereta misalnya kena spionnya, kita tinggal lari, zalim nggak sama dia? Dia menuntut udah lewat, gimana pengadilannya? Allah maha adil nggak? Maha adil. Gimana caranya? Jumpa di akhirat, dituntut dia. Apa kendaraan itu dihadirkan kemudian diserempet lagi sama dia gantian? Enggak. Diurusin apa? Amal. Gimana coba? Kapan? Makanya itu ayo ikhwah, nanti pada hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Waji ayyawma idzin bi jahannam. Pernah dengar itu? Waji ayyawma idzin bi jahannam. Apa semuanya? Yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya kan? Waji ayyawma idzin bi jahannam. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat jahannam. Neraka jahanam di hadapan manusia. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Manusia nanti pada hari kiamat kalau Allah datangkan jahanam di hadapannya, manusia akan teringat semua apa yang dia perbuat selama di dunia. Ingat dia. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Kan ingat apa yang dilakukan. Ingat. Bayangkan. Makanya ayo ikhwan, hati-hati dalam kehidupan ini. Nggak ada lagi masa main-main. Serius. Kalau kita serius, insya Allah akan selamat. Kalau tidak, wallahu a'lam. Betulnya tauhid ini, makanya amalan yang paling besar. Gimana caranya kita cari amalan yang paling besar pahalanya? Apa? Pertama tauhid. Maka kan syahadat dulu tauhid kan harus benar. Tahu dia. Sama kita sudah bahas tentang syarat tauhid kan. Sekarang kita lanjut. Ya. Apa itu? Rukun kalimat la ilaha illallah. Rukun kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu, dan dia tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Tahu dia tentang la ilaha illallah, paham dia tentang la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhala jannah. Apa artinya? Dakhala pakai pil apa? Mudhari atau madi? Fil madi. Ya kan? Pasti dia masuk surga. Itu cara mengartikannya. Apa? Pasti masuk. Madi kan telah berlalu kan? Dakhala telah masuk kan? Sementara kan kita belum mati dia. Manusia belum mati kan? Jadi gimana cara mengartikannya? Dakhala jannah, pasti akan masuk surga. Begitu. Siapa yang Allah masuk dalam surga siapa? Orang yang tahu, yang paham dengan la ilaha illallah. Yang paham kalimat man mata wa huwa ya'lamu, tahu, paham, ngerti dia. Yang ngerti. Bukan sekedar dia ucap la ilaha illallah, begitu misalnya ada kejatuhan cicak misalnya, sialan. La ilaha illallah juga ucapan, tapi apa? Sialan. La ilaha illallah tatayur juga. Gimana coba? Ya kan? Kan baru kita rasani kan, datang dia kan. Rasani datang. Kan baru kita rasani panjang umurnya kan. Emang buat panjang umurnya kan rasani. Buktinya ada yang ngatur rasani pendek juga umurnya, tinggal juga dia. Ya kan? Mana bisa? Nah ini harus paham. Jadi yang selamat ini, yang dia paham, ngerti, tahu tentang la ilaha illallah. Harus tahu dia bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Harus benar. Makanya ya ikhwah, rukun kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu. Apa itu nafyu? Menafikan. Artinya menafikan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesembahan yang lain yang disembah apapun selain Allah itu salah. Itu menafikan artinya. Menafikan, meniadakan. Tidak ada. Mau ibadah, mau sesembahan, mau minta doa hanya kepada Allah. Tidak boleh.
Jangankan syirik besar, syirik kecil aja itu membahayakan kita. Saya ulang, jangankan syirik besar, syirik akbar, syirkul akbar, asyirkul asgor aja, syirik yang paling kecil aja itu membahayakan kita. Paham? Orang yang sholat aja dia karena Allah, tapi karena manusia juga, apa namanya itu? Syirik. Syirik kan dia menduakan, ria. Ria itu dia nggak dapat pahala, malah justru dapat dosa. Saya ulang, orang yang berbuat syirik itu syirik kecil loh, bukan syirik besar ya. Syirik besar sudah selesai. Syirik kecil dia berharap karena Allah. Dia sholat karena, tapi dia karena manusia juga. Ingin dilihat orang, ingin dipuji segala macam begitu. Itu namanya syirik kecil namanya. Nah syirik kecil ini dapat nggak pahalanya? Nggak dapat. Plus malah juga dosa. Apa buktinya? Karena syirik kecil Allah masuk ke neraka. Kan syirik kecil masuk neraka, cuma nggak kekal aja dia, ya kan? Ini dia. Berarti kalau gitu orang yang berbuat syirik kecil itu dia udah nggak dapat pahala, malah dia tumpur. Dapat apa? Dosa. Apa buktinya? Allah masuk ke neraka dia. Kayak hati-hati. Kayak sering kita bilang, kita ini berusaha untuk belajar bagaimana kita tidak melakukan kesyirikan. Ya, ini kita sulit. Ya, mudah secara teoritis ini mudah. Kita harus ikhlas. Belum tentu orang itu ikhlas, berat. Ya kan? Iya. Sejauh-jauh ya ikhwah, rahimani rahimakumullah. Sering saya sampaikan, ini sering ulang-ulang. Kalau seorang membantu orang lain, antum lah bisa membantu orang lain yang susah. Orang balik dia datang kita bantu, tiba-tiba setelah dibantu dia pijit itu aja, tanpa ada ucapan terima kasih sama antum. Gimana perasaan antum? Saya ulang, misalnya ada yang orang butuh bolak-balik datang ke rumah antum, pinjam duit Pak, 1 juta, perlu kali ini, nggak ada. Besok datang lagi dia, tak tolong Pak, perlu kali, tak tolong, sudah. Akhirnya antum kasih. Setiap dikasih, tadi begitu datang ketok assalamualaikum, mungkin salaman, begitu dapat. Saking senangnya dia, lupa mungkin dia, langsung begitu dapat, langsung pulang dia. Tanpa ucap salam mungkin, tanpa ucap terima kasih mungkin. Gimana perasaan antum? Dongkol. Kalau antum lagi naik kereta misalnya, gitu juga. Ada orang yang jatuh, kata tolong, dia kata tolong. Begitu kita tolong, ke dalam kita pula jatuh malahan. Kita kotor. Sudah, habis itu dia pinjam duit pula untuk berobat karena ada luka-luka. Kita bawa berobat lagi. Kita bawa berobat, kita obatkan. Siap itu baik, dia pulang langsung. Kau ucap terima kasih. Gimana perasaan kita? Dongkol kan? Berarti kalau dongkol, berarti kita masih berharap sama siapa? Manusia. Berarti kalau berharap manusia, berarti ikhlas tidak sama Allah? Gak ikhlas. Kalau gak ikhlas apa namanya? Ria. Ria bagian dari apa? Syirik apa? Syirik itu gimana tempatnya? Itu masalahnya. Di situ. Itulah kita baca tauhid ini. Makanya kalimat la ilaha illallah an-nafyu, menafikan makhluk ini semua, ibadah kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Kalau orang beribadah, baik dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, amal kebaikan yang lain apapun, semata karena Allah. Hatta antum kerja mencari nafkah untuk keperluan kehidupan antum, bagi yang belum menikah, untuk keperluan anak istri, bagi yang sedang menikah dan punya anak, untuk mencukupi kebutuhan orang tua, niatkan karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Saya kerja ini karena Allah. Karena Allah menyuruh mensyariatkan saya untuk kerja berusaha, maka saya berusaha. Benar kan? Apa dalilnya? Al-Quran, hadis banyak. Pernah dengar surat Jumu'ah? Yang kalimat ada fantasirul fil ard wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Pernah dengar? Apa itu awalnya itu? Yang apabila telah selesai sholat, ya kan? Maka bertebaran kamu di muka bumi kan? Suruh ngapain tebaran? Apa maknanya maksudnya? Iya. Berarti yang merintahkan siapa? Allah kan? Tapi dia tinggal apa? Allah, saya bekerja ini karena Allah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka kerjanya itu ibadah. Maka niat. Itu dia. Mana menafikan? Karena Allah, jangan karena makhluk, jangan. Dan karena makhluk, jangan karena manusia, bahaya. Ya. Nah ini butuh latihan. Inilah tauhid ini. Khawatir kita ibadah, namun kita
mengharap Allah, ria juga mengharap pujian manusia, di akhirat nol. Atau kepala kita beribadah, berbuat murni karena manusia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Inilah salah satu makna rukun kalimat la ilaha illallah, nafi. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mau doa minta sama Allah. Mau apa? Kalau minta tolong sama Allah, jangan sama yang lain. Nafikan. Kemudian yang kedua, al-isbat, menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah, yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau gitu maknanya ketika seorang mau ibadah, dia harus benar. Tidak bisa ibadah tidak benar. Harus ikhlas, benar. Benar aja nggak ikhlas, tidak bisa. Ikhlas nggak benar, tidak bisa juga. Harus benar ikhlas. Yang paling sulitnya adalah ikhlas. Benar insya Allah mudah kan dipelajari kan? Oh nggak tahu caranya begini. Kalau ikhlas gimana coba? Justru kan kita sudah tahu ini, malah kita tidak ikhlas. Ikhlas enggaknya itu Pak, yang tahu itu Allah dan hati kita ini. Antum mohon maaf nih, kalau pulang naik haji, habis pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji, gimana? Atau biasa haji dipanggil Pak, nggak dipanggil Pak Haji, gimana? Biasa aja. Orang memanggil kita Pak Haji itu urusan mereka, tapi kitanya jangan berharap dipanggil itu, paham? Sama ketika kita membantu orang, kalau ada orang yang terima kasih, itu urusan mereka, terserah. Syukur jazakallahu khair, itu urusan mereka. Tapi kitanya jangan berharap ucapan terima kasih. Dikasih tengok belas, nggak ada WA ya, nggak ucap terima kasih ya. Misalnya kita ngasih kola ini, ya kan? Ngasih kola, biasanya kan terima kasih, biasanya. Begitu dikasih kan, ibu tuh terima kasih ya, jazakallahu khair gitu kan. Kita senang gitu kan. Rupanya ada suatu saat kita ngasih juga, tapi dia nggak ada balas ucapan terima kasih. Itu artinya nunggu. Orang itu nunggu, kok nggak ada ya, kok nggak ada ucapan terima kasih. Berarti kalau gitu bukan karena Allah. Paham ini? Wallahi ya, ini sering terjadi ini, real. Iya. Berarti dia tauhidnya belum duduk tauhidnya, masih berkeliaran tauhidnya. Apa yang saya maksud? Dia masih tahu tapi dia belum. Ikhlas itu belum. Ini bahaya. Berarti dia ibadah karena makhluk. Allahnya di mana? Allah di mana? Dia ngasih rezeki sama orang. Dia berharap ucapan terima kasih balasan. Dari rezeki dia ngasih Allah. Ya kan? Allah ngasih. Allah kan amanahkan kepada kita, kepada antum, ya kan? Sehingga ketika kita mau ngasih ini latihan, kita jangan berharap terima kasih, jangan. Dia kasih ya udah. Dia terima kasih, jangan kita balas. Makasih ya sama-sama. Dan apa? Tapi yang penting kita jangan berharap mau orang itu membalasnya, enggak membalasnya, jangan terima kasih, enggak terima kasih, itu urusan mereka. Bagi orang yang dikasih, ya disuruh ucap terima kasih. Paham? Kalau kita posisinya kita yang dikasih, apa kewajiban kita? Iya, karena mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya? Tidaklah orang bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu posisinya kalau kita dikasih. Kalau kita dikasih, kita ucapkan apa? Terima kasih, syukron, wa jazakumullahu khairan. Kita yang mengucapkan. Tapi kita yang memberi, jangan berharap terima kasih, jangan. Sudah. Makanya itu kita dengar kisah-kisah itu, para ulama, para sahabat dulu ketika mereka mau impa itu kan malam-malam impanya, ya kan? Apa tujuannya? Supaya dia tidak dikenal, supaya dia tidak dikenal sama siapa? Siapa? Sama yang menerima, sehingga yang menerima itu nggak bisa ucap terima kasih. Kan gelap nih, gelap. Kita ngasih sama dia, kita tidak tahu dia orang miskin misalnya, orang mampu. Kita antarkan uang, kita antarkan beras, makanan segala macam. Setelah kita antarkan, di depan pintu kita ketok, begitu dia buka kita pulang. Sehingga kan dia nggak tahu tuh, siapa yang ngasih kan? Atau kita tulis bacanya, silakan diambil ini hadiah untuk antum, gitu kan? Insya Allah halal, begitu kan? Dia cuma tahu aja tulisan. Dia ambil, halal berarti kan gitu kan? Dia makan. Dia nggak tahu terima kasih sama siapa.
Itulah menjaga hati itu. Begitu. Kita malah enggak. Kita malah menunggu balasan dari Ustaz tadi ini. Parah betul kawan ini. Terima kasih pun tidak mau. Berarti mengalahkan manusia. Tauhidnya berarti rusak. Tauhidnya belum benar. Itulah kita tujuannya. Kita belajar ini teori. Prakteknya nanti yang di lapangan. Kita semua di lapangan masing-masing. Teori lebih mudah. Yang susah itu apa? Implementasinya, prakteknya. Itu. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Ya. Nanti. Kemudian ada ikhwah. Selanjutnya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Mana dari syahadat Muhammad Rasulullah? Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma'amarah. Apa? Mentaati apa-apa yang diperintahkan. Ini makna dari atau syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang paham dengan Muhammad Rasulullah, yang pertama dia harus ta'atuhu fi ma'amarah. Taat terhadap apa yang diperintahkan. Taat. Kalau Rasulullah sudah bilang A, ya A. Kalau Rasulullah sudah bilang B, ya B. Kalau Rasul sudah ajarkan ini loh bacaannya, ini loh caranya, jangan cari yang lain lagi, jangan. Ini bukti makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ini orang yang tahu, yang paham. Kenapa? Karena apa yang dicontohkan, yang diajarkan, yang dikasih oleh Rasulullah pasti yang terbaik. Benar kan? Tidak mungkin yang terburuk, tidak mungkin. Maka Rasulullah kan utusan. Contoh gini Pak. Ketika ada kondisi safar, tahu safar? Kalau safar itu orang sholatnya berapa rakaat? Ketika dalam perjalanan, jamak atau qashar? Safar? Jamak qashar. Itu prioritas itu jamak qashar. Rasulullah dalam safar itu sholatnya 2 rakaat. Paham? Kondisi safar perjalanan. Nah antum gimana? Oh jadi kalau saya 2 rakaat kita ini aja sempurnakan saja. Zuhur yang rakaat, asar yang rakaat, sementara masih dalam perjalanan. Ya kan? Gimana coba? Mana lebih bagus? Yang 2 atau yang 4? Loh, tapi kan 4 banyak. Semakin banyak bacanya kan semakin banyak. 1 huruf berapa kebaikan? Kadang-kadang banyak kata Rasulullah, alaikum bikasir di sujud. Perbanyaklah kalian sujud. Bahkan sujud itu bagi orang yang ingin masuk surga Firdaus atau yang ingin surga yang paling tinggi, salah satu sebabnya apa? Banyak sujud. 2 kan? Dibanding 4 kan lebih banyak sujudnya. 4 kalau gitu berarti lebih bagus 4 kan? Apa coba? Iya. Itu kan betul. Itu untuk yang umum. Tapi ketika safar, maka yang lebih afdol yang 2. Bayangkan. Sehingga kadang-kalanya nilai itu besar bukan karena jumlahnya, tapi karena apa? Taat apa yang diperintah. Itu dia. Kan sama. Gini Pak. Sesama, boleh nggak kita sujud kepada makhluk sama makhluk? Boleh? Tidak. Betul lah tuh. Kalau anak bapak dalilnya? Betul. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Baik. Iblis makhluk atau enggak? Makhluk. Adam makhluk enggak? Berarti sama makhluk. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Boleh enggak? Loh, tadi kata itu Pak boleh. Karena yang mana perintah? Perintah Allah. Itu. Karena taatnya itu dia, paham? Paham kan? Iya betul Bapak, tapi Allah perintahkan. Iblis suruh sujud kepada Adam. Malah justru iblis tidak mau, Allah murka. Lalu tampak keturunkan ke dunia. Ya kan? Di akhirat Allah masukkan dia ke dalam. Ya iyalah, masuk surga, tidak mungkin. Ya, paham gak? Tapi itu sama orang tua kalau dia anak. Nah, tolong nak pijetin apa badan Nabi gitu kan? Atau mungkin kepalanya pening, pijeti gitu kan? Kadang-kadang kan enak kalau dipijit sama kita yang kecil, kepalanya.
Nggak mau, nggak sopan ya katanya. Kan gitu katanya. Enggak, pijitin. Nggak mau, nggak boleh, nggak sopan orang tua masa dipijit gitu kan? Enggak, karena apa? Perintah, paham? Itu dia, sama ini. Perintah. Jadi orang yang makna syahadat Muhammad Rasulullah dia paham, dia laksanakan perintah. Kalau Rasul sudah bilang ayah, Rasul sudah mengajarkan begini loh, ya sudah. Contoh misalnya, Rasul sudah mengajarkan takbir itu sejajar bahu atau sejajar telinga. Sudah, jangan cari selain itu, jangan. Cuma dikasih pilihan kalau anda mau takbir sejajar bahu atau telinga. Jangan cari yang lain, jangan. Paham? Ada yang sholat Allahu Akbar, ada sholat tinggian Allahu Akbar. Jangan. Rasul sudah ajarkan sejajar telinga, sejajar kepala. Kita mencari yang lain. Gimana coba? Gak taat dia. Ya kan? Suami bilang, Dek, tolong Dek, buatkan teh Dek. Alah, kopi aja lah kamu. Teh Dek, kopi bang. Oh, mana ini? Gak taat. Ya kan? Perintah taat aja. Itulah butuh ketaatan tadi. Paham ini mana Muhammad Rasulullah? Yang pertama. Yang kedua, tasdikuhu fima akhbarahu. Apa tasdiku? Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Paham? Dikabarkan. Artinya apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah dikabarkan. Mau masuk logika, enggak masuk logika, wajib bagi orang beriman taat. Sam'an wa ta'an. Apa artinya itu? Sam'an wa ta'an. Sami'na wa ta'na. Dibilang begini, yakin. Iya, itu konsekuensinya. Nggak cocok, iya, boleh nggak cocok, walaupun nggak cocok, iya kan? Kata Rasulullah, kalau ada lalat masuk di minuman, celupkan, karena satu mengandung racun, satu mengandung penawar. Udah celupkan, selesai. Jangan bandel. Kita ini banyak apa protes, jangan, iya kan? Apalagi mau cocok, masuk akal nggak masuk akal, sudah. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ada syarat nanti. Sudah pernah dibahas di sini atau tidak? Syarat yang halusnya lebih halus daripada rambut. Pernah dengar itu? Suatu saat ini kita masuk itu insya Allah. Halusnya lebih halus daripada, lebih licin atau tajam daripada pedang. Masuk akal nggak? Sirot, jembatan sirot halusnya lebih daripada rambut. Hadis sahih dari Imam Muslim, dalam kitab Sahih Imam Muslim. Kalau antum nggak percaya, insyaallah pertemuan akan datang ingatkan anak-anak bawa kitabnya. Dan tunjukkan sama antum. Antum baca, terjemahkan sendiri. Nggak tahu yang terjemahkan, nggak tahu antum butuh cari ustaz terjemahkan kalau antum nggak ya percaya. Itu aja. Ya kan? Sudah lebih tajam daripada pedang. Gimana coba? Masuk akal nggak? Mana bisa jalan sirat? Itu kan nggak bisa kalau pakai akal ya. Kalau saat kita jalan segini aja saat jatuh saat. Masa yang lebih harus daripada rambut dia pasti jatuh semua. Itu kan cara apa itu? Akal. Kalau nggak berkehendak, bisa nggak? Tanpa jembatan kan bisa. Ya kan? Buktinya burung sama ayam itu kan hampir mirip kan? Sama-sama punya sayap kan? Bisa terbang di udara. Enak aja. Kenapa ayam terbang? Lebih lancar mana? Terbang burung atau ayam? Sama-sama aja sayapnya ada kan? Allah sudah takdirkan. Ular nggak ada kaki, jalan juga dia. Paham? Antum coba kakinya dipatahkan sebelah, payah tuh jalan. Udah enak aja. Ya. Allah sudah takdirkan. Jangankan jembatan yang kecil, tanpa jembatan kalau Allah berkehendak bisa. Ya kan? Itulah namanya apa yang dikabarkan Nabi harus benarkan. Kita ini benda. Ada siksa di alam kubur, ada nikmat. Ya saya minum otaknya. Ada yang yakin. Sudah. Kuburnya sudah disiksa, udah yakin. Begitu. Inilah bukti orang harus yakin. Salah satunya nanti supaya kita mendapat syafaat beliau min telaga Kausar. Ini ada sini ada telaga di Kausar. Telaga Kausar itu sebelum neraka jahanam. Sebelum neraka jahanam. Itu tengok nih urutannya itu. Sebelum neraka jahanam. Kata Rasulullah, "Man syariba min lam yasma." Siapa yang minum telaga, dia tidak akan kehausan. Paham? Kata para ulama, ini indikasi bahwa siapa dari umat ini yang mendapat telaga di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, sudah, yang telaga itu sebelum neraka, maka ini ciri-ciri indikasi dia tidak akan masuk ke neraka, karena dia tidak akan kehausan, kata Nabi.
Sementara penghuni neraka dia akan kehausan, dia akan kasih minum apa? Minumnya nanah dan darah. Syaratnya supaya bisa dapat syafaat gimana? Yang pertama, harus taat. Yang kedua, harus membenarkan. Dia bilang, sudah, itu kan beriman. Nah, tidak mau masuk akal. Buktinya, khauf, tahu tenung khauf. Sepatu. Harusnya kan kalau lagi logika kan yang bawah yang rusak kan. Masa yang atasnya malahan? Kan yang kotor yang bawah. Seharusnya logika begitu kita buang angin, yang diusap kan pas tempat buang angin, ini wajah yang rusak. Gimana coba? Tangan yang rusak, betul kan? Enggak logika. Harusnya logika, warisan itu perempuan dapat lebih banyak. Karena biasanya rata-rata anak perempuan lebih sayang sama orang tuanya, lebih perhatian. Nah laki-laki melalak aja. Begitu warisan dibagi baru datang dia. Betul kan? Betul. Begitu ngurusi orang tua yang paling opet biasanya ya. Ini sama, ini kadang ya. Perempuan kan lebih sayang. Begitu bagi warisan mana yang lebih banyak dapat? Nah itu. Wah, cocok ini. Gitu kan? Secara logika. Ya kan? Laki-laki boleh 4, perempuan tidak boleh 2 yang boleh. Enak aja. Logika nggak cocok kan? Laki-laki boleh 4, perempuan boleh 2. Jangan 4, 2 aja boleh nggak? Nggak boleh. Itu kalau menurut akal. Tapi syariat, apa yang Nabi katakan, udah. Samina wa ta'na, sam'an wa ta'an. Itu dia yang kedua. Supaya dapat syafaat. Supaya dapat apa? Syafaat. Kalau mau dapat syafaat jangan merengkel. Jangan. Udah sudah ajarkan, udah ini. Tadi kita tapi bau, ini udah. Antum jangan yang cari selain itu. Udah usah pilih ada tapi begini. Ustaz kan apa enggak sah rupanya? Jangan ditanya apa enggak sahnya. Nabi contohkan begini. Antum ini banyak kali. Mau dapat syafaat enggak? Mau dapat telaga enggak? Kan gitu kan? Ini ikut aja. Kan Rasul yang terbaik. Iya kan? Sabar 2 rakaat, pilih 2 rakaat. Antum bikin 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Ini aja. Antum pernah dengar sahabat saking itibanya, saking cinta kepada Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah ikut. Padahal dia tak tahu. Rasulullah pernah sholat, Allahu Akbar, pernah sholat. Sahabat-sahabat di belakang. Rasulullah dapat wahyu, sendalnya ada najis, sendalnya dibuang lagi sholat. Paham? Rasul lagi sholat nih, sholat pakai sendal boleh nggak? Boleh, apalagi di zaman dulu kan nggak ada keran begini, ya kan? Kan pasir masih ada. Pasir mana ada keran ini kan baru aja, ya kan? Zaman antum yang udah tua aja belum tentu ada keran begini, ya kan? Keran ini kan mungkin udah jelek. Sudah, lagi sholat, Rasul buang sendal. Sahabat di belakang karena melihat Rasul buang sendal, sahabat ikut buang sendal. Bayangkan itu. Begitu salah kita ya Rasulullah, kenapa buang sendal? Ya kami lihat antum buang sendal. Ya Rasulullah kami buang sendal. Coba kalau selesai dari buang sendal, kenapa? Dapat wahyu ada najis. Lah itu dapat dapat wahyu ada najis enggak? Kan enggak kan? Ini tanda apa? Maknanya bukan berarti ditersubur enggak. Maknanya saking cinta dan taatnya sahabat ikut ajakan Rasulullah. Itulah tanda cinta. Kan begitu kan? Namanya orang cinta itu, suka itu, apa yang diperintahkan yang disuruh dia ya harus taat. Ya kan? Antum cinta sama istri. Ya kan? Apalagi awal-awal nikah dulu. Ya bang jalan-jalan nih, ayo gitu kan? Coba ya bang jalan-jalan dia, males deh. Gimana coba? Pulang istri atau ke rumah orang tua? Pendingan tuh. Ya kan? Mau nyari lagi, mama lagi, modal lagi. Paham? Betul kan? Namanya sayang, suka, cinta, kita nurut kan? Nurut. Ya itu ini sama. Kita kadang-kadang dunia aja nurut. Dibilang, bang pulang langsung. Ya kan? Istri itu udah segala-galanya suami, masya Allah sama karyawannya keluarnya. Begitu sama istrinya kalah dia. Ya kan? Lembek. Marah-marah sama karyawan lalu kamu terlambat begini telepon istri, telepon sih. Ya, Assalamualaikum. Ayah, halo sayang. Ya, pulang sekarang. Iya, bentar ini pulang dia. Tadinya garang hilang garangnya. Ya kan karyawannya bisa ketawa gitu. Artinya apa? Itu tanda cinta kita. Paham ya? Iya. Begitu. Dan sama Rasulullah banyak tanya, sama istri nggak perlu banyak tanya tuh. Tapi bukan berarti nggak boleh, paham ya? Bukan berarti itu melepon istri, bang pulang nggak mau. Ya bukan. Habis itu gak dimasakkan. Ya kan? Mau online terus, gawat.
Baik. Kemudian itu yang berapa? Yang kedua tadi, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zazar. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Kalau Rasulullah sudah melarangnya, jauhkan. Apa yang dilarang? Jangan, kata Rasulullah, jangan. Hati-hati kalian, hati-hati. Apa yang dilarang? Jangan. Apa contohnya? Coba sebutkan. Satu yang Rasulullah jangan ini tidak boleh begitu. Jangan dekati zina. Itu Allah. Wala taqrabuz zina. Ayat Quran. Nah itu tahu itu. Banyak yang dilarang, ya kan? Banyak. Masih juga kita. Ya kan dilarang Nabi jalankan. Yang diperintahkan malah ditinggalkan. Kembali balik kita ini. Kembali balik. Makanya apa yang dilarang Nabi ini, apa-apa yang dilarang tinggalkan. Kenapa? Pasti setiap yang dilarang pasti bermanfaat kepada kita. Wallahi, apa yang dilarang oleh syariat, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti bermanfaat sama siapa? Sama kita. Karena orang yang paling sayang kepada umatnya, kepada manusia siapa? Rasulullah. Sayangan lebih daripada orang tua. Wallahi ya akhi. Yang paling sayang siapa? Rasul. Bahkan Rasul sayang kepada manusia umatnya lebih sayang kepada seorang ibu terhadap anaknya. Cuma kita aja yang tidak ngerti disayang, ya kan? Sampai di akhirat, di akhirat, ketika nanti disirat, jangan disirat dari mulai pada mahsyar aja Rasulullah meninggal sepakat. Disirat Rasulullah begitu dia sudah meniti, coba disirat para Rasul, para Nabi kan duluan, coba disirat kan selamat. Sudah para Nabi sudah berdoa, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan umatnya. Bayangkan. Kami kan diri, coba kalau kita selamat, ya udah goodbye. Karena duluan ya. Antum ya itulah bandel belatung di dunia. Itu makanya rasakan gitu kan. Rasulullah enggak. Di dunia sayang kita, sampai di akhirat pun sayang. Ya kan? Kita kok merengkel dari umatnya, melawan. Kasih aja gini, dari yang lain. Dilarang, kerjakan, seperintahkan, malah tinggalkan. Itu. Ya. Tuh contohnya apa? Contohnya tadi itu. Sebab. Dokumen aja enggak balik, kan? Paling ya? Yang terakhir, Allah badallah illa bima syara'ah. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Syariatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyariatkan Rasulullah? Tidak ibadah. Karena hukum asal ibadah ini tawakuf. Mana tawakuf? Berhenti. Hukum asal ibadah berhenti. Hukum asal dunia boleh. Kalau dunia ditanya, apa yang ditanya? Larangan. Dunia ditanya apa? Larangan. Kalau agama, ibadah ditanya apa? Perintah. Dan dibalik. Kalau larangan gawat. Antum sholat maghrib 4 rakaat, tidak ada larangannya. Coba datangkan satu dalil yang melarang dilarang sholat maghrib 4 rakaat. Mana dalilnya? Datangkan. Ya kenapa kan? Betul kan? Nggak kenapa. Agama tanya perintah. Ada perintah jalankan. Paham ya? Dulu sebelum datangnya syariat Rasulullah ketika Mi'raj, sebelum Mi'raj, ngapain Mi'raj? Ambil perintah. Sudah ada umatnya yang sholat. Kenapa nggak sholat? Nah itu, paham? Itu dia. Sebelum ada syariat puasa, ya apa puasa kan? Khamar dulu, gitu seterusnya ibadah lainnya. Ya. Nah, tapi perkara dunia tanya larangan. Karena dunia tanya apa? Larangan. Nah, ya. Dan demikian Allah Taala alam ya akhi tentang tauhid mana syahadat la ilaha illallah
dan Muhammad dan Rasulullah. Ini dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman hidayah kepada kita. Dan ingat, saya sarankan, coba kalau antum yang punya HP ini, coba buka itu di Google itu. Buka perjalanan apa namanya? Itu tadi? Perjalanan hidup manusia. Coba, itu masih banyak lagi perjalanan. Ia tentukan kita selamat dunia sekarang ini. Dunia ini. Maka jadikan dunia ini jadikan dunia ini sebagai kenang-kenangan terindah. Jadikan dunia ini sebagai apa? Kenang-kenangan dunia ini akan menjadi kenang-kenangan terindah bagi seorang yang beribadah. Jadikan dunia ini sebagai kenang-kenangan. Karena setelah dia meninggal dunia, setelah mati, maka dunia akan menjadi sejarah. Dunia akan menjadi sejarah kenang-kenangan. Tapi kalau sudah menyesal, sudah selesai. Oleh karena itu perjalanan yang jauh ini butuh bekal. Bekal apa? Amal soleh. Amal soleh yang paling besar apa yang paling balasannya? Tauhid. Ini, paham ini. Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tadi. Mana-mana yang kita sebutkan tadi. Nah, wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, ada sekitar 5 menit, silakan tafadhol. Kalau tidak, baik yang terkait dengan ini atau yang lainnya. Kalau tidak ada, kita tutup. Ibu-ibunya boleh apa? Boleh langsung, boleh tulis kertas. Bisa dijawab, tidak bisa, wallahu a'lam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang temanya juga tentang tauhidan. Nah. Jadi kan kalau tadi belum Isra, jadi kan itu ibadah belum ada, terutama sholat. Jadi sebelumnya itu yang nabi-nabi terdahulu lah, atau rasul-rasul terdahulu itu ibadahnya kepada Allah itu bagaimana? Nah, ibadahnya Nabi Rasul pada dulu itu ada syariatnya masing-masing. Yang saya maksud tadi adalah ketika kita umatnya Rasulullah belum ada perintah sholat, kita nggak disuruh sholat maghrib 3 rakaat, sholat sekian subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat dan seterusnya. Tidak. Ada pun umat-umat terdahulu ibadahnya beda-beda, masing-masing beda-beda. Ya, ibadahnya beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi bagaimana ibadahnya sesuai dengan syariat mereka? Nabi Musa alaihissalam umatnya suruh ibadah, semuanya suruh ibadah. Syariatnya beda-beda, tauhidnya sama, menyembah Allah. Cara ibadahnya beda-beda masing-masing, beda-beda, tidak sama. Ya, tidak sama. Tidak sama macam-macam, beda-beda caranya. Ya. Bagaimana cara sholatnya mereka misalnya? Ya, tidak ada keterangan. Sholatnya mereka gimana? Oh, harus ada 5 rakaat. Bahkan kan ketika Rasul Mi'raj, ketika Rasul minta kurang dari 50 waktu, ya kan? Kan dikurang itu 5. Udah kata Nabi Musa alaihissalam apa? Minta lagi sana keringanan. Umat enggak akan sanggup. Minta lagi. Ini menunjukkan umat Nabi Musa juga ada ibadahnya. Cuma caranya nggak disebutkan gimana, berapa. Ah itu dia. Ya, tetap ada. Semua umat setiap yang diturunkan kitab kan ada kitab Injil, Zabur, Taurat ada kan? Nabi masing-masing kan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Musa, Nabi semuanya ada kitabnya. Cara ibadahnya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya Allah menginginkan di umatnya Rasulullah ibadah sholatnya maka 3 rakaat. Caranya begini, caranya begini. Ada umur yang lainnya beda caranya, beda. Ya, nah itu secara umum. Allahu a'lam. Nah, foto. Masalah pemajangan foto atau gambar lah atau patung itu seperti tanduk itu kita harus mengetahui kan. Nah, bagaimana menyikapi itu, menghindarkan patung atau tanduk apalah tanduk. Iya. Terkait foto gambar maka diusahakan jangan ada gambar-gambar yang makhluk yang bernyawa. Karena kata Rasulullah SAW, yadkhulul malaika fi as-surrah. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang ada gambarnya, gambar makhluk yang bernyawa. Seperti apa misalnya gambar manusia? Seperti apa misalnya gambar hewan yang bernyawa? Lantas gimana? Maka kalau bisa ditiadakan gambar maka tiadakan. Kalau dia terpaksa gambarnya itu, maka mukanya diburamkan. Mukanya apa? Diburamkan. Kalau bisa dilepas. Itu apa gambar di rumah itu apa? Kadang-kadang ya ikhwah, gambar-gambar di rumah itu kita itu bisa membuat kita itu sombong. Contoh, anak nggak bilang antum ya, ini anak bilang umum ya. Contoh, kalau anak kita ada tentara satu,
polisi satu, anggota dewan satu, atau mungkin gubernur, atau mungkin bupati, atau mungkin apalah jabatannya. Tapakan situ. Apa tujuan itu coba? Supaya kalau ada tamu bangga. Ya, itu kan apa namanya? Memupuk sifat. Iya. Iya kan? Manusia sementara apa? Tawadu kan? Iya, apa disombongin? Dunia. Nanti ini tamatnya itu namanya profesor, doktor, haji, titelnya banyak. Terus itu, supaya bangga. Tapi yang tidak tamat kan? Ada misalnya, mohon maafnya, anaknya kerjaannya misalnya jadi apa begitu, kemudian di situ jangan kan? Supaya itu bahaya. Pertama kata tadi, jangan. Ya kalau ada bentuk-bentuk itu usahakan ditiadakan. Ya, kalau sulit untuk ditiadakan, wajahnya dibulatkan. Ada patung-patung, diambil, dilepaskan. Ya, ada tanda dilepaskan. Yang sulit ini kalau dia terkait dengan makanan, bungkus-bungkus belanjaan. Itu dia sulit, ya kan? Maka gimana caranya? Maka cara cepat selesaikan, habis itu buang. Belanjaan. Itu agak sulit, ya, agak sulit. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa dengan semampunya. Siap itu segera buang. Nampaknya kalau udah pakai udah, gitu ya. Gitu dia. Yang dia harus jangan terlihat. Kalau terpaksa kali dia ditutup, begitu. Sebenarnya kita semua ini punya gambar di rumah. Mana dia nggak punya gambar? Betul nggak? Betul nggak? Antum ada nggak gambar makhluk bernyawa di dalam rumah antum? Ada nggak? Ada kan? Loh, kata Nabi, la yadkhulul malaika fi surah. Lalu, dosa KTP, duit. Ada nggak uang gambarnya? Antum nggak ada duit? Duitnya dibuang semua di luar semua. Ada kan? Ada, tapi kan itu apa? Ditutup kan? Nggak terpajang kan? Iya, jangan dipajang. Duit, ya. KTP mungkin ada nggak ada KTP ya? KTP bisa aja disimpan kan? Uang kan kalau punya duit, ya kan? Coba duit dari mulai 2.000 sampai 5.000 gue gambar makhluk bernyawa itu, ya kan? Tapi dia ditutup, jadi panjang, gitu ya, jadi panjang. Ada duit kalau untuk tempe-tempe gini nggak boleh juga, kalau ada gambar makhluknya, ya ditutup duitnya. Gitu. Demikian Allah. Nah demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman hidayah kepada kita semuanya. Ya, insyaallah kita sebentar lagi puasa ya, mungkin tanggal 1 ya, mungkin bukan mungkin ya, pasti tanggal 1 Ramadan kita puasa ya. Nah, kapan tanggal Ramadannya itu ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya puasa tanggal 1. Insyaallah sama ini tidak ada perbedaan ini Pak. Mau dari kalangan manapun puasa tetap tanggal 1 Ramadan. Betul kan? Ya, tetap saya kalau masing-masing. Ya. Kalau semuanya sepakat sebenarnya, malah yang berbeda. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Kenapa 1 Ramadan? Jawabnya 1 Ramadan jatuhnya pada 1 Ramadan. Tidak ada silang pendapat di kalangan seluruh kalangan. Cuma salah satunya itu kapan wallahu a'lam. Ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.